Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan berbincang-bincang tentang ma'rifatul rasul. Ya, rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkewajiban untuk melaksanakannya dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Nah, lantas apa wahyu yang diberikan Allah itu? Yaitu berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah, untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, apa nih yang disampaikan oleh para rasul itu berupa apa? Yaitu ma'rifatullah atau mengenal hakikat Allah, tauhidullah atau mengesahkan Allah, basyir wa nadhir atau memberi kabar gembira dan peringatan, mendidik dan membimbing. Teman-teman pasti tahu kan, Rasul itu adalah utusan Allah. Memang betul, Rasul itu adalah utusan Allah. Yang mempunyai misi utama diutusnya Rasul ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sungguhnya, aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Dalam hadis yang ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah SAW, maka jawabnya akhlaknya Qur'ani. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran beliau, kita perlu memahami Al-Quran dan As-Sunnah, atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pola kehidupan Rasulullah. Nah, lantas apa nih contoh akhlak mulia yang diperintahkan oleh Rasulullah? Yaitu yang pertama ada jujur. Dalam hadis Rasul dikatakan, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan ke surga, dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur, hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ungkapkan itu harus sesuai dengan fakta, dengan kenyataan. Dan janganlah menjadi orang pendusta, atau itu bisa menjadi ciri-ciri dari orang-orang munafik ya. Yang kedua ada dermawan. Dalam hadis dikatakan, tidaklah seseorang hamba berada pada suatu pagi kecuali 2 malaikat turun menemaninya. 1 malaikat berkata, "Ya Allah, berilah karuniamu sebagai ganti apa yang ia infakkan." Malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya tidak dinafkahkannya." Jadi teman-teman tidak usah khawatir akan kehilangan harta atau akan kekurangan harta, karena apa yang kita miliki, harta yang kita miliki itu adalah ada hak sebagian untuk orang lain ya teman-teman. Yang ketiga, contoh akhlak mulia yang diperintahkan oleh Rasul adalah malu. Dan yang keempat, menepati janji. Dan yang kelima adalah menutupi aib. Nah, semoga kita bisa menerapkannya dalam pola kehidupan kita sehari-hari apa yang diperintahkan oleh para rasul yang tadi itu. Nah, ada pun contoh akhlak tercela nih yang diperingatkan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama ada marah. Dalam hadis dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Wasiatil haku." Dan sabda Nabi, "Janganlah engkau mudah marah." Maka diulangi beberapa kali sabdanya, "Janganlah engkau mudah marah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi teman-teman, apabila ada permasalahan, apabila ada kesulitan yang datang gitu ya, yang menjadi tantangan untuk kehidupan kita, janganlah engkau mudah marah dan bersabarlah gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, akhlak tercela itu yang peringatkan oleh Rasulullah ada gibah dan namimah. Dan ada riya, sombong, juga zalim. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga kita bisa menerapkannya contoh akhlak mulia yang diperintahkan oleh Rasul dan menghindarinya dari apa yang diperingatkan oleh para Rasul. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.